Kurelakan surga untuk maduku. Part kelima. Point of view Ridwan. Keputusan sulit. Aku memacu mobil di kecepatan 100 km per jam. Hal yang tak pernah kulakukan. Untung saja mobil sport keluaran terbaru yang dibelikan mama seminggu lalu sangat mendukung untuk dikendarai dengan kecepatan tinggi. Awalnya aku menolak mobil itu karena merasa tak butuh barang mewah seperti itu. Tapi mama beralasan bahwa karena aku direktur sebuah perusahaan elit, transportasi yang aku pakai harus mencerminkan siapa aku. Sesekali aku melirik ke arah Rahma. Jantungku semakin cepat terpacu ketika kulihat wajah istriku semakin pucat. Lantai mobil tempat kakinya berpijak hampir tertutupi darah. Ya Allah, selamatkan istri dan anakku. Aku membutuhkan mereka. Jangan kau ambil mereka secepat ini. Doaku dalam hati. Tangan kiriku mengelus lembut bahunya. Tak ada reaksi. Ku goncang bahu sambil memanggil namanya. Tapi tetap tak ada sahutan. Tanganku bergetar keringat sebesar biji jagung mengalir di dahiku. Untung saja jalan yang kulalui tak macet. Berkali-kali salawat dan doa kurapalkan. Memohon perlindungan, aku tak pernah merasa setakut ini selama hidupku. Bahkan ketika hendak disunat pun rasa takut tak sehebat ini. Kulihat Rahma tak lagi bergerak, kepalanya terkulai ke belakang. Entah kenapa air mataku jatuh melihat istriku seperti itu. Setelah setengah jam perjalanan, sampailah aku di rumah sakit Hati Mulia. Ku gendong istriku ke ruang IGD sambil berlari. Perawat yang melihatku segera mengambil brangkar, membantuku menaikkan Rahma. Kami bersama-sama mendorongnya sampai di pintu IGD, aku dilarang masuk. Maaf, Bapak tidak boleh masuk, ucap perawat yang menahan langkahku. Dia istri saya, Sus, jawabku. Pandanganku mengikuti arah brangkar yang membawa Rahma. Tetap tidak boleh, Pak. Silahkan menunggu di luar. Kami akan membantu semampunya. Ucap perawat dengan kekuatan penuh, dia mendorongku mundur. Aku menurut tak mau menambah lama Rahma diberi pertolongan. Aku mondar-mandir, sesekali menatap jam yang ada di tangan. Baru 15 menit tapi rasanya sudah seperti setahun. Ku rogoh kantong celana, mencari benda pipi yang selalu setia menemani di kala sendiri. Ku cari nomor mama, berencana untuk mengajarinya. Assalamualaikum, mama lagi sibuk, ucapku saat terdengar suara seseorang dari seberang mengangkat telepon. Waalaikumsalam, ini mau siap-siap pergi ke arisan. Ada apa sayang? Tanya mama lembut. Ma, Rahma masuk rumah sakit, dia pendarahan. Tolong mama kesini temani aku, rengekku. Sejak dulu aku paling takut sendiri, dan mama yang selalu hadir menemani. Astaga, iya sekarang mama kesana. Kamu di rumah sakit mana? Kusebutkan nama rumah sakit tempatku sekarang berada. Tak lama, mama mengakhiri panggilanku. Kembali ku scroll layar di HP lalu mengetik sebuah pesan yang kukirim kepada papa. Entah kenapa hari ini aku butuh support dari orang-orang terdekatku. Selang beberapa lama mama dan papa telah datang. Entah bagaimana ceritanya mereka bisa sama-sama. Setahuku setiap hari papa akan di kantor sampai sore. Mama menghambur ke arahku, segera ku peluk dia, menangis di pundaknya. Terasa nyaman, kini aku bisa berbagi kegelisahan dengan cinta pertamaku. Papa mengelus punggungku, memberi kekuatan. Dia tipe lelaki yang pantang menangis, namun lembut hatinya. Aku masih dipelukan mama. Ketika suara derit pintu dibuka, nampak seorang dokter keluar, lalu mendekat ke arah kami. Dok, Mbak, kita bicara di ruangan saja ya, ucap dokter tersebut. Wajahnya nampak serius, masih tergambar raut tegang yang sulit kuartikan. Dokter tersebut melangkah lebih dulu, diikuti olehku, papa dan mama. Silahkan duduk, ucapnya ramah. Aku didampingi papa duduk menghadap dokter.
sedangkan mama duduk di sofa yang disediakan. Alhamdulillah pasien bisa kami selamatkan. Untung bapak membawanya tepat waktu. Sekarang dia masih di IGD sambil menunggu tindakan selanjutnya. Maksud dokter? Tanyaku tak sabar. Maaf pak, kami tak bisa menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan istri bapak. Ucap dokter tersebut membuatku terasa dihantam palu besi dan tepat mengenai ulu hati. Nyeri sampai membuatku tak bisa bernapas. Aku memegang dada, mendongakkan kepala, menahan bulir yang telah mendesak ingin keluar. Aku lelaki, pantang menangis di depan orang lain. Lirihku. Papa yang dari tadi diam tiba-tiba menarik pundakku, mengecup pucuk kepala dan berbisik. Sabar. Luruh sudah benteng pertahananku. Satu kata itu seolah menjadi kunci yang membuka keran air mata yang sedari tadi berusaha kutahan. Aku tergugup, memeluk lelaki yang selalu ada di setiap sedihku. Kurasakan basah di bahu, ternyata papa pun ikut menangis. Bedanya aku menangis sesegukan, sedangkan dia menangis tanpa suara. Ya Allah, cobaan apa ini? Mengapa secepat ini engkau tarik nikmat bahagia yang kau berikan kepada keluarga kami? Apa tak cukup 10 tahun sabar yang kami lewati? Ucapku. Elusan lembut terasa di punggung. Aku menoleh, melihat mama sedang mengusap punggungku. Dua malaikat berwujud manusia sedang menguatkanku. Kulerai pelukan dari papa, lalu beralih memeluk mama. Tangisku semakin pecah. Aku merosot ke lantai, memeluk kaki mama. Rasanya aku tak memiliki tulang untuk menopang badanku yang tinggi tegap ini. Istighfar nak, masih ku dengar papa mengucapkan kata agar aku istighfar. Ucapan yang selalu kusebut saat aku mendapatkan musibah. Dokter tak berucap sepatah kata pun. Dia pastinya maklum akan kondisiku sekarang. Siapa yang tak akan bersedih jika kehilangan sesuatu yang telah lama didambakan? Setelah berkali-kali mengucap istighfar, dadaku sedikit lega. Rasanya aku kembali memiliki tenaga. Aku bangkit dibantu oleh papa lalu duduk kembali di kursi. Pandanganku mengarah ke dokter yang tepat duduk di depanku. Kulihat jelas nampak bias prihatin dari matanya yang dilindungi kacamata. Jadi bagaimana? Kapan istri saya bisa dipindahkan ke kamar perawatan? Tanyaku dengan suara parau khas orang yang habis menangis. Begini pak, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu bapak datang ke sini untuk periksa kondisi istri kan? Tanya dokter tersebut. Aku mengangguk. Ternyata ingatan dokter ini cukup kuat sampai bisa mengenali kami. Kebetulan tadi pagi hasil tes laboratoriumnya sudah keluar dan sudah saya baca. Ditambah waktu tadi saya melakukan pertolongan, saya kembali melakukan USG kepada istri bapak. Hening, dokter tersebut menjeda kata-katanya. Mungkin sedang berpikir kata apa yang pantas dia ucapkan agar terdengar enak di telingaku. Terus, tanyaku tak sabar. Maaf pak, kami harus melakukan operasi untuk pengangkatan kanker ovarium yang diidap istri bapak. Mumpung masih stadium 2. Tapi resikonya satu ovarium istri sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga kemungkinan memiliki anak akan lebih sulit karena hanya satu ovarium, jelas dokter tersebut. Wajahku menegang, baru saja tangisku reda karena harus kehilangan buah hati yang masih dalam kandungan. Kini kembali aku dihadapkan pada kabar yang selama ini tak pernah kuharapkan. Aku menunduk beberapa kali, membenturkan kepala di meja yang menjadi penghalang aku dan dokter. Tangan papa menahan badanku agar tak melakukan hal konyol tersebut. Tapi tak kuhiraukan. Wan, Ridwan, sabar nak, jangan seperti itu, bujuk papa. Terdengar isak tangis dari samping. Kupastikan itu suara mama yang sedang menangis. Kenapa cobaan Ridwan seberat ini, Pak?
Tanyaku pada lelaki yang telah berdiri di sampingku. Karena kamu bisa melewatinya, ucap papa tegas. Berkali-kali kuusap air mata mencoba tegar. Istighfar kuucapkan berkali-kali. Tiba-tiba aku teringat kepada istriku yang sedang terbaring tak berdaya di ruangan. Kalau aku saja bisa serapuh ini, bagaimana dia? Aku harus kuat. Ada seorang bidadari yang harus aku tenangkan nanti. Kupejamkan mata lalu menarik napas panjang, menahannya beberapa saat kemudian menghembuskannya pelan. Ulangi ritual itu berulang kali. Aku kembali nampak tenang, walau kuakui hatiku sedang tak baik-baik saja. Melihat aku yang tak menangis lagi, dokter lalu menarik laci meja, mengeluarkan sebuah dokumen lalu menyodorkannya kepadaku. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Semoga Bapak tidak berpikir kalau saya tidak mengetahui situasi yang sedang terjadi. Tapi saya memiliki beban yang sama beratnya dengan yang Bapak rasakan. Silahkan baca berkas ini dan jika setuju, silahkan tanda tangan supaya secepatnya tim kami melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa istri Bapak. Ucapan dokter kembali membuatku gamang. Bisakah aku menghilang dari tempat ini sekarang? Rasanya hati ini tak sanggup lagi menerima kenyataan sedih yang masih kuterima. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Ucapku.